Selamat pagi. Hari ini tema pembelajaran kita, aku memiliki suara hati dan kebebasan. Marilah kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk berkat-Mu bagi kami semua hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan yang kami alami. Berkatilah kami semua yang hendak belajar saat ini. Tuntunlah kami agar apa yang kami pelajari sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat 1. Menjelaskan arti dan makna suara hati. 2. Menceritakan pengalaman bertindak berdasarkan suara hati. 3. Menjelaskan pandangan gereja tentang suara hati menurut GS artikel 16. 4. Menyebutkan faktor-faktor penyebab tumpunya suara hati. 5. Merumuskan cara-cara untuk membina suara hati. 6. Menafsirkan pesan kitab suci Galatia 5 ayat 16-26 yang berhubungan dengan suara hati. 7. Menuliskan refleksi. 8. Mengungkapkan niat untuk melakukan segala sesuatu menurut suara hatinya. Artikel tentang pergumulan hati. Boy mendaftar pada suatu sekolah, di mana sekolah itu mempunyai peraturan yang sangat ketat dan tegas, terutama berkaitan dengan nilai kejujuran. Ia harus menandatangani pernyataan yang mengatakan, "Saya tidak akan mencontek atau tidak akan mentolerir mereka yang melakukannya." Setiap peserta didik harus melaporkan kepada pimpinan sekolah bila ada peserta didik yang mencontek. Bila mereka ketahuan mencontek, maka mereka harus angkat kaki dari sekolah itu, atau jika mereka melihat ada yang mencontek tetapi pura-pura tidak tahu, mereka pun akan kena sanksi yang cukup tegas. Pada suatu ketika, Boy mengikuti ujian akhir. Ia merasa kesulitan menjawab soal-soal yang ada di hadapannya, dan ia juga melihat beberapa temannya mulai mencontek. Ia mulai gelisah. Jika ia tidak dapat menjawab soal di hadapannya dengan baik, ia pasti tidak lulus. Timbul keinginan dalam dirinya untuk mengikuti apa yang dilakukan beberapa temannya. Terjadi pergulatan dalam dirinya, apakah ia mau ikut-ikutan nyontek atau tidak. Kalau nyontek, ia kemungkinan lulus. Tapi kalau ketahuan, ia pasti dikeluarkan. Bila tidak nyontek, ia harus siap dengan kemungkinan tidak lulus. Inilah cerita singkat berkaitan dengan pergumulan hati. Pertanyaan untuk dijawab. Apa tanggapan atau pesanmu atas kasus ini? Pembahasan. Arti suara hati atau makna suara hati. Arti luas. Suara hati atau hati nurani adalah
kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia, yang dapat membedakan hal yang baik maupun yang buruk. Arti sempit: suara hati yang menilai suatu tindakan manusia benar atau salah, baik atau buruk. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur, walaupun dapat keliru. Pandangan yang lain tentang suara hati adalah suara Allah. Maka melawan suara hati berarti melawan Allah. Agar kita setia pada kehendak Allah, kita perlu bersatu dengan Roh Kudus dan mengandalkan kekuatannya. Peran suara hati. 1. Mempertimbangkan suatu tindakan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. 2. Memberi peneguhan atau evaluasi. 3. Memuji bila tindakan itu sesuai dengan suara hati. 4. Mempersalahkan bila tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan suara hati. Cara kerja suara hati. Pertama, indeks. Petunjuk. Memberi petunjuk untuk melakukan hal yang baik dan melarang hal yang buruk. 2. Fudeks. Hakim. Menyuruh meneruskan melakukan jika perbuatan itu baik dan melarang jika perbuatan itu salah atau buruk. Vindeks. Penghukum. Bila suatu perbuatan itu baik, seseorang itu menjadi tenang. Tetapi jika dia melakukan perbuatan yang tidak baik, hatinya menjadi tidak tenang. Dasar atau tolak ukur perbuatan itu baik atau buruk adalah norma agama yang terdapat dalam kitab suci kita masing-masing, norma hukum, susila, dan kesepakatan di dalam hidup bermasyarakat. Meskipun suara hati itu adalah suara Allah sendiri, namun suara hati itu bisa keliru atau tumpul. Penyebab tumpulnya suara hati adalah: 1. Orang yang bersangkutan tidak biasa menghiraukan hati nuraninya atau suara hatinya, tidak mendengarkan suara hatinya. 2. Orang yang selalu bersifat ragu-ragu atau bingung, ini benar atau salah. 3. Pandangan masyarakat yang keliru, misalnya riba dianggap biasa, atau syogokan dianggap biasa menyogok. 4. Pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan lainnya. Misalnya, seorang anak diminta ayah atau ibunya untuk mengatakan bahwa dirinya tidak ada di rumah bila ada seseorang yang menanyakannya. 5. Pengaruh propaganda, mass media, atau arus massa
yang ada di dalam kehidupan ini. Misalnya, dalam tayangan film atau sinetron, seorang anak SD sudah boleh berpelukan atau berpacaran. Karena suara hati itu bisa keliru, maka semua pribadi manusia mempunyai tanggung jawab untuk membina suara hatinya agar semakin hari semakin jelas. Adapun cara membina suara hati adalah sebagai berikut. 1. Mengikuti suara hati dalam segala hal. 2. Mencari keterangan pada sumber yang baik. Bertanya pada orang yang berpengalaman, tokoh iman, pemimpin agama, atau membaca kitab suci dan buku-buku bermutu lainnya. 3. Menjaga kemurnian hati dengan retret, rekoleksi, introspeksi diri, berdoa, berpuasa, pantang, dan mati raga. Marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci Galatia 5 ayat 16 sampai 25 berkaitan dengan hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hal-hal yang bisa kita pelajari dari Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Perbuat roh, perbuatan roh atau kebaikan. 1. Kasih, 2. Sukacita, 3. Damai sejahtera, 4. Kesetiaan, 5. Kesabaran, 6. Kemurahan, 7. Kelemah lembutan, 8. Penguasaan diri, 9. Kebaikan. Perbuatan buruk atau kedagingan. 1. Percabulan, 2. Kecemaran, 3. Hawa nafsu, 4. Penyembahan berhala, 5. Sihir, 6. Perseteruan, 7. Roh pemecah, 8. Kedengkian, 9. Kemabukan, 10. Pesta pora.
Suara hati menurut ajaran gereja, Gaudium et Spes artikel 16. 1. Dalam hati manusia ada hukum yang harus ditaati. 2. Suara hati menyerukan untuk mencintai dan melaksanakan yang baik. 3. Suara hati meminta manusia untuk menghindari yang jahat. Sekarang marilah kita memasuki suatu permenungan berkaitan dengan kios suara hati. Beberapa waktu yang lalu pernah muncul sebuah kisah menarik yang ditayangkan dalam berita televisi di Taiwan. Di pegunungan Alishan ada sebuah tempat bernama Reuli, seutas jalan yang menghubungkan Chiayi dan Alishan melewati daerah ini. Di pinggir jalan ada sebuah tempat penjualan sayur-sayuran segar. Sayuran yang tumbuh dan mendapat pupuk organik alamiah tanpa bahan-bahan kimia yang dewasa ini disinyalir oleh dunia medis sebagai unsur yang bisa menyebabkan kanker. Di samping sayur mayur, ada juga buah-buahan segar dijejer dalam kios kecil itu. Namun anehnya, kios itu terbuka selama 24 jam sehari dan tak pernah ditutup. Lebih aneh lagi, tak ada seorang pun yang duduk di sana melayani para pembeli. Daftar harga per kilogram dari masing-masing barang tertulis jelas. Sebuah alat timbang terletak di atas meja. Sebuah tong yang dibuat dari kayu ditinggalkan di salah satu sudut. Dalam tong kayu ini terdapat lembar uang kertas serta uang logam yang dimasukkan oleh para pembeli. Di luar kios tertulis dalam huruf Cina, kios suara hati. Seorang ibu tua penduduk asli di daerah pegunungan Alishan ketika ditanya oleh wartawan televisi berkata, "Lewat kios kecil ini, saya ingin mendidik setiap orang untuk menghormati suara hati masing-masing. Di sini tak ada orang yang menjaga, namun saya yakin suara hati setiap orang akan meneguhkan atau mengadili bila ia berbuat sesuatu." Langkah berikutnya, setelah membaca dan merenungkan tulisan tadi, sekarang silahkan membuat moto atau slogan yang mengungkapkan keinginanmu untuk bertindak sesuai dengan hati nurani atau suara hati yang benar. Evaluasi. 1. Tuliskan satu pengalamanmu yang baik atau buruk. 2. Apa arti suara hati? 3. Bagaimana peran suara hati? 4. Bagaimana cara kerja suara hati? 5. Bagaimana cara membina suara hati supaya tidak tumpul? Sebelum menutup kegiatan pembelajaran ini, marilah kita mendengarkan Mazmur berikut. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat,
yang mencintai hukum. Engkaulah yang meneguhkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan, Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapannya yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan-Nya. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.